关木叶，住手！ Episode kali ini dimulai dengan Sulan dan Ling Yu yang sudah sama-sama siap untuk bertarung habis-habisan di babak final. Namun sebelum masuk ke pertandingan, kita akan melihat dulu kejadian 1 hari yang lalu sebelum Sulan melawan Ling Yu. Dimana saat itu ia dan Bao Bao sedang berada di atas bukit untuk melatih teknik roh yang belum Sulan kuasai. Yang ternyata setelah Sulan berhasil menguasai teknik roh ini, ia malah bisa kembali bertemu dengan kakeknya yang sudah lama tiada. Mengetahui kalau cucunya Sulan sudah dewasa dan berkompetisi di Gunung Longhu, kakeknya pun memberi semangat kepadanya agar Sulan bisa menang dan menjadi Master Tianxi selanjutnya. Setelah mengingat pesan kakeknya, Sulan pun menguatkan niatnya untuk bisa mengalahkan Ling Yu dan merebut gelar Master Tianxi. Serangan pertama mereka pun dimulai dengan teknik kutukan cahaya emas dari mereka berdua. Namun setelah mengeluarkan teknik pertama mereka, ternyata Sulan masih belum bisa menyentuh Ling Yu. Setelah tidak bisa menyentuh Ling Yu dengan teknik cahaya emas, mereka berdua pun memutuskan untuk menggunakan teknik petir lava dan Rafa yang sangat overpower. Bahkan saking kuatnya teknik petir ini, seluruh arena hampir saja hancur terkena efeknya. Tanpa memperdulikan betapa kuatnya jurus mereka yang bisa membahayakan penonton, Sulan dan Ling Yu pun bertarung habis-habisan. Namun karena memang teknik yang dimiliki Sulan adalah teknik orisinil dari jurus petir, akhirnya Sulan pun bisa mendaratkan satu serangan pada Ling Yu. Setelah terkena serangan telak dari Sulan, Ling Yu yang masih sanggup berdiri pun lantas mengeluarkan jurus yang sangat aneh, dimana dari sekujur tubuh Ling Yu terlihat mengeluarkan lumpur hitam yang sangat menjijikkan. Ternyata lumpur hitam yang keluar dari tubuhnya adalah perwujudan asli dari teknik Rafa atau teknik petir KW yang Ling Yu kuasai. Sebagaimana yang dijelaskan di episode sebelumnya, Ling Yu hanya bisa menguasai teknik petir KW karena ia sudah tidak perjaka lagi, dan lumpur hitam ini adalah simbol dari ketidaksuciannya. 我一定会在5分钟之内解决你。这是雷吗？ Setelah Sulan kerepotan dengan lumpur hitam milik Ling Yu, tiba-tiba sosok kakek Sulan datang mampir untuk memberikan sedikit wejangan kepadanya. Yang mana wejangan itu adalah cara bagaimana mengendalikan kekuatan asli teknik lava agar bisa mengalahkan teknik Rafa. Yang ternyata sejak kecil Sulan sudah diajarkan semua yang perlu ia ketahui tentang teknik-teknik tersebut. Dan setelah kehadiran kakeknya itu, akhirnya Sulan bisa mengatasi teknik Rafa milik Ling Yu. 那老师和同学会不会把我当 不是所有的欲望都一无是处。鹰。 Tidak berhenti sampai di situ, setelah sama-sama tumbang terkena teknik masing-masing, Sulan pun kembali memusatkan kekuatannya untuk serangan terakhirnya. Dimana serangan terakhir ini adalah teknik yang ia kembangkan sendiri melalui latihannya bersama Bao Bao. Dan teknik itu disebut dengan teknik cacing panjang putih. Namun setelah mengeluarkan teknik terakhirnya, ternyata Ling Yu masih bisa menghindarinya walaupun agak kerepotan. Setelah berlari ke sana kemari dan mencoba menghindari jurus tersebut, Ling Yu pun menyadari kalau jurus cacing putih milik Sulan bisa dimanfaatkan untuk berbalik menyerangnya. Namun setelah dicoba, ternyata Ling Yu malah salah prediksi, karena ternyata cacing putih itu bukan sekedar dikendalikan oleh Sulan, tapi bergerak sendiri mengincar targetnya. 这次也逃不掉了吧？
setelah terkena jurus terakhir Sulan dengan telak yang walaupun tubuhnya sudah tertatih-tatih, ternyata Ling Yu masih mempunyai cukup kekuatan untuk bangkit dan membalas Sulan. Sulan yang sudah siap menerima serangan Ling Yu pun bersiap-siap di posisinya. Namun naas, setelah mengeluarkan jurus cacing putih tadi, ternyata Sulan sudah tidak mempunyai kekuatan lagi untuk bisa menggunakan leva. Yang akhirnya Sulan pun harus pasrah untuk merelakan kalah dari Ling Yu dan tidak mendapatkan gelar Tianxi. Dan yap, ternyata Sulan masih berdiri tegak dan malah Ling Yu yang terkapar di tanah. Belum diketahui penyebab pastinya, tapi Ling Yu beranggapan kalau ia tiba-tiba lemas dan terjatuh sebab efek dari menggunakan jurus Rafa secara berlebihan. Dan dengan terkaparnya Ling Yu di pertandingan terakhir bela diri manusia super ini, maka Sulan pun dinobatkan sebagai pemenangnya. Setelah kalah dari Sulan dan tidak berhasil merebut gelar Master Tianxi, Ling Yu pun meminta maaf kepada Master Agung karena telah mengecewakannya. Namun bukannya marah, Master Agung malah terlihat senang dan memberitahukan alasan kenapa Ling Yu bisa kalah. Yang rupa-rupanya Ling Yu kalah dan tumbang di saat-saat terakhir bukan karena terlalu berlebihan dalam menggunakan teknik Rafa, tapi karena Master Agung sendiri yang merencanakan hal tersebut dengan menuangkan sejenis racun ke makanan Ling Yu agar Ling Yu terkapar dan tak berdaya setelah menggunakan teknik Rafa. Namun yang anehnya ternyata Ling Yu tidak marah sama sekali, sudah dicurangi oleh Master Agung dan malah membalas senyum kepadanya. Setelah kontes selesai, Sulan pun dinobatkan sebagai pemenang dan harus menerima gelar Master Tianxi dan juga hadiah dari Master Lu Jin, yakni teknik jimat langit, salah satu dari 8 teknik ajaib yang pernah diciptakan di kalangan manusia super. Namun karena memang Sulan bukan tipe orang yang terpaku kepada kekuatan, ia pun enggan menerima teknik tersebut dan meminta Ling Yu sebagai juara kedua untuk menerimanya. Yang walaupun awalnya Ling Yu menolak, tapi akhirnya dia mau menerima teknik jimat langit dari Master Lu. Malam harinya sesuai janji Master Agung, karena Sulan sudah memenangkan kontes, Sulan pun dibawa ke ruangan khusus untuk menerima gelar Master Tianxi yang ke-100 beserta semua teknik dengan kekuatan yang akan dimiliki Sulan. Namun baru saja Sulan hendak dinobatkan menjadi Master Tianxi, tiba-tiba dari bawah kaki Gunung Longhu banyak sekali orang-orang yang datang untuk menyerang istana surgawi, yang ternyata orang-orang tersebut adalah kelompok Quan Xing yang hendak menghancurkan Gunung Longhu. Karena terlalu brutal dan terlalu banyaknya anggota klan Quan Xing yang menyerang, seluruh pendeta dan juga manusia super yang masih ada di Gunung Longhu pun mencoba melawan para Quan Xing untuk menghentikan mereka, termasuk Ling Yu, Master Lu Jin, dan juga Bao Bao. Tentu semua orang yang masih berada di Gunung Longhu harus terlibat untuk menghentikan para Quan Xing, karena Master Agung sedang melakukan ritual penyerahan gelar Master Tianxi kepada Sulan dan tidak bisa membantu mereka. Namun karena terlalu hebatnya para anggota Quan Xing yang disebut sebagai 4 bencana, yang mana di antara mereka ada Xiaohi sebagai anggotanya, Master Lu Jin dan juga Ling Yu pun sangat kesulitan untuk menghadapi mereka. Bahkan saking sulitnya, emosi Master Lu Jin harus sampai meledak-ledak dan meminta Ling Yu untuk segera pergi jika tidak ingin tewas terkena serangannya. 小白脸的交给我，硬骨头你们几位啃吧。办法，老头子，我就是这样倔。 Sementara semua orang yang sedang mencoba menghalau para Quan Xing, Master Agung yang masih berusaha untuk mewariskan gelar kepada Sulan nyatanya tidak kunjung berhasil, padahal sudah dicoba sebanyak 3 kali. Heran kenapa tidak juga kunjung berhasil kepada Sulan, Master Agung pun mempertanyakan kesiapannya dalam menerima gelar tersebut, yang ternyata setelah proses yang begitu panjang dan melelahkan, rupa-rupanya Sulan sendiri tidak ingin menerima gelar Master Tianxi alias menolak menerima semua kekuatan yang akan diwariskan kepadanya. Bukan tanpa alasan Sulan menolaknya,
keluarganya, sebab ia tahu setelah Master Agung mewariskan gelar tersebut, maka Master Agung sendiri akan tewas. Setelah gagal mewariskan gelarnya kepada Sulan dengan emosi yang meledak-ledak, Master Agung pun melampiaskannya dengan ikut membasmi para Quanxing yang saat itu hendak meluluh lantahkan Gunung Longhu. Yang ternyata kekuatan Master Agung sendiri sangatlah hebat, bahkan bisa menjatuhkan puluhan orang hanya dengan kibasan tangannya. Sementara di tempat lain, Ling Yu yang dibawa oleh Xiaohi untuk berduel dengannya malah terlihat ragu saat hendak memukulnya. Dan bukannya berduel, mereka malah hampir beradu lambe karena Ling Yu yang tidak bisa menyakiti Xiaohi. Rupa-rupanya alasan Ling Yu tidak bisa menyakitinya adalah karena dahulu mereka pernah menjalin sebuah hubungan yang sangat intim, yang dimana penyebab Ling Yu tidak bisa menguasai teknik leva adalah karena keperjakaannya yang diambil oleh Xiaohi. 变成了一个全新的妖人，变成了那天，我接受了自己。师傅，那边留给我，好自为之吧。 Setelah urusannya selesai dengan Ling Yu dan Xiaohi, Master Agung lantas pergi ke tempat Master Lu Jin yang sedang mengamuk karena ulah 4 bencana dari Quanxing. Namun bukannya membasmi 4 bencana, Master Agung malah meminta mereka untuk segera pergi dari sana jika tidak ingin tewas, karena dia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk menghentikan amukan Master Lu Jin. Yang karena mereka tahu kekuatan Master Agung yang begitu dahsyat, 4 bencana pun lari luntang-lantung karena takut akan dibasmi. Yang dimana setelah berhasil mengatasi Master Lu Jin, para Quanxing pun berhasil dipukul mundur sehingga Gunung Longhu masih bisa diselamatkan. Namun ketika mengira Gunung Longhu sudah berhasil diselamatkan, tiba-tiba ada kabar yang sangat mengejutkan dari atas gunung di kediaman Master Jinzhong. Yang rupa-rupanya saat mereka semua sedang turun gunung untuk menghalau para Quanxing tadi, ada seseorang yang menyusup ke sana dan berhasil membunuh Master Jinzhong. Sedih, emosi, dan perasaan yang bercampur aduk pun tak bisa lagi disembunyikan oleh para pendeta Gunung Longhu dan juga Master Agung karena telah kehilangan sahabatnya. Tidak ingin melewatkan jejak apapun, Shushan lantas meminta salah satu karyawan paket ekspresnya untuk melihat dan mencari tahu siapa pelaku yang telah membunuh Master Jinzhong. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh karyawan Shushan, akhirnya mereka pun menemukan siapa pelakunya. Yang rupa-rupanya pelakunya adalah salah satu pendeta yang selama ini merawat Master Jinzhong sendiri. Dan ternyata dia adalah penyusup dari klan Quanxing, yakni wakil ketua klan Quanxing yang bernama Gong Xing. 您说全信不计后果，沈厅长，你干什么？全信代掌门恭庆。 Ya, ternyata Gong Xing selaku wakil ketua klan Quanxing telah menyusup ke dalam Gunung Longhu selama 3 tahun untuk mengorek sebuah informasi, di mana ia berpura-pura menjadi pendeta di sana untuk mendapatkan informasi tentang peperangan Jiangxin dan juga teknik aliran energi milik kakek Sulan. Di mana ternyata Gong Xing ini mengetahui sebuah rahasia yang bahkan semua orang termasuk Master Agung sendiri tidak tahu, kalau sebenarnya dahulu Master Jinzhong sudah bertemu dengan Jiang Shilin kakek Sulan saat turun gunung mencarinya. Bahkan Master Jinzhong sendiri sempat diberitahu alasan Jiang Shilin masuk ke klan Quanxing dan juga rahasia teknik aliran energi yang katanya dibuat demi kebaikan dunia manusia asing. Namun karena menurut Jiang Shilin sendiri pilihannya itu akan sulit dimengerti oleh klan Tianxi dan mungkin akan membahayakan Master Jinzhong, ia pun meminta Master Jinzhong untuk menyimpan rahasia itu rapat-rapat sampai akhir hayatnya. 如果换做别人，死我也不会告诉他。树枝尽头，气体原料。 后就辛苦你了，后会。我这么推测，很有道理吧？你怎么知道这件事？对。
Setelah tewasnya Master Jinjong, para tetua pun melakukan rapat dadakan karena ada masalah yang jauh lebih besar dan juga lebih berbahaya ketimbang serangan Quan Xing. Yang ternyata setelah kepergian Master Jinjong, Master Agung pun memutuskan untuk turun gunung untuk membalas dendam atas kematian sahabatnya itu. Yang dimana tindakan Master Agung untuk membalas dendam tersebut akan membuat dunia manusia asing kacau karena kekuatannya yang disalahgunakan. Para tetua pun hanya bisa berusaha untuk menghentikan Master Agung dengan segera. Namun sayang tindakan mereka kurang cepat karena Master Agung sudah mulai membantai satu persatu anggota klan Quan Xing untuk mencari Gongxing, orang yang telah membunuh Master Jinjong. Setelah membantai semua anggota klan Quan Xing yang Master Agung temui, Ling Yu yang seharusnya menjaga Gunung Longhu malah turun untuk menemui Master Agung. Yang ternyata tujuan Ling Yu turun gunung adalah tidak lain dan tidak bukan untuk meminta tolong kepadanya agar tidak membunuh Xiaohe. Tentu permintaan yang sangat sulit itu pun membuat Master Agung sedikit bimbang. Namun setelah mempertimbangkannya, Master Agung pun setuju untuk tidak membunuh Xiaohe sebab Ling Yu sangat mencintainya. Tapi Ling Yu harus menerima konsekuensi untuk keputusannya tersebut, yang mana Ling Yu harus keluar dari Gunung Longhu dan statusnya sebagai murid Master Agung pun akan dihapuskan. Namun walaupun begitu, Master Agung sendiri tidak membenci Ling Yu sama sekali. Xiaohe在你上次迟到的地方等你呢，去吧。你知道了。 Setelah 3 hari berlalu sejak Master Agung membantai klan Quan Xing, ia pun pergi ke padang rumput Ganbei untuk menunggu Gongxing yang telah membunuh sahabatnya Master Jinjong. Namun sebelum ia bertemu dengan Gongxing, ternyata di sana sudah ada para tetua lainnya yang hendak menghentikan tindakan brutal Master Agung. Tapi karena para tetua tidak berani dan tidak sanggup untuk melawan kekuatan Master Agung, akhirnya hanya Master Lu Jin lah yang berani berhadapan langsung dengannya. Namun ternyata memang kekuatan Master Agung bahkan tidak sebanding dengan 9 tetua lainnya. Setelah tidak ada lagi yang menghentikan Master Agung, ia pun langsung berhadapan dengan Gongxing, orang yang telah membunuh sahabatnya. Namun walaupun nyawanya sudah benar-benar ada di tangan Master Agung, nyatanya Gongxing masih tetap tenang dan malah meminta 1 atau 2 pertanyaannya dijawab oleh Master Agung sebelum ia tewas. Yang ternyata Gongxing juga mengetahui kenapa Master Agung sangat ngebet ingin menjadikan Jiang Xulan sebagai Master Tianxi selanjutnya. Rupa-rupanya selama ini Master Agung sangat khawatir kalau peperangan Jiang Shen akan terulang kembali karena teknik aliran energi yang selama ini dicari-cari oleh semua orang masih ada di tangan Jiang Xulan, cucu Jiang Xilin. Maka dari itu Master Agung berharap jika Xulan menjadi Master Tianxi selanjutnya, diharapkan tidak akan ada orang lagi yang berani mengganggunya atau bahkan mencoba merebut teknik aliran energi. Namun sayang ternyata Jiang Xilin tidak mau menerima gelar tersebut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata selama ini Master Agung sebenarnya juga tahu kalau Master Jinjong sewaktu turun gunung sudah bertemu dengan Jiang Xilin. Namun dia tetap diam seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan Master Agung juga tahu kalau 8 teknik ajaib yang diciptakan oleh masing-masing penciptanya berasal dari dunia lain, yakni dari dunia asal-usul kekuatan manusia super yang sebenarnya yang disebut sebagai Gua 24 Musim. 24节骨。 Belum diketahui apa dan di mana sebenarnya Gua 24 Musim ini. Namun yang pasti setelah mendengar dan menjawab pertanyaan Gongxing, akhirnya ia pun tewas di tangan Master Agung. 邪不压正，邪不压正。看来您真的要动手了。不会了。
Setelah beberapa hari berlalu, Master Agung yang sudah mengamuk dan mengacaukan dunia manusia asing pun dihukum penjara seumur hidup di tebing Gunung Longhu atas perbuatannya. Sulan yang mengetahui hal tersebut lantas menyambanginya untuk meminta maaf karena tidak bisa menerima gelar Tianxi waktu lalu. Namun Master Agung sudah tidak mengharapkan apa-apa dari Sulan dan memintanya untuk mengejar Luliang jika mereka ingin mengetahui kebenarannya. Karena di tangan Lulianglah ada ingatan dari Master Jinjong tentang rahasia teknik aliran energi dan juga mungkin letak di mana gua 24 musim berada untuk mengetahui asal-usul Baobao. 他的记忆在全性吕梁手里，就留给你了。Setelah semua yang terjadi, kita akan beralih ke Gunung Wudang dengan Wang Ye yang saat itu hendak mengunjungi gurunya karena sudah 1 minggu gurunya tidak ingin berjumpa dengannya. Bahkan selain tidak ingin melihat Wang Ye, gurunya bahkan mengusirnya dari gunung karena telah memperlihatkan teknik Kimen perubahan ruang di kontes waktu lalu. Yang ternyata teknik Kimen perubahan ruang ini adalah salah satu dari 8 teknik ajaib yang selama ini disembunyikan dari dunia manusia asing. 太师爷，你还回武当干什么？你已经正式被武当除名了。 Setelah diusir dari Gunung Wudang, Wang Ye pun akhirnya kembali ke keluarganya yang saat itu berada di kota. Ternyata selama ini walaupun Wang Ye dikenal sebagai pendeta, rupa-rupanya dia adalah anak konglomerat yang sangat terpandang. Dan lagi setelah sampai di rumah, Wang Ye baru mengetahui ternyata alasan ia diusir dari Gunung Wudang bukan karena telah memperlihatkan teknik perubahan ruang, tapi karena ayahnya meminta Master Gunung Wudang untuk mengusirnya dari sana supaya Wang Ye bisa meneruskan semua kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. 爸，还不是为了你能待在家里呢。 Namun ketika baru saja sehari tiba di rumah, Wang Ye mendapati kalau rumahnya pernah disatroni oleh beberapa manusia asing dan orang tuanya bahkan juga menjadi target mereka. Entah apa tujuannya, semua itu bisa Wang Ye ketahui sebab kamar dan semua lemari yang selama ini ia tinggalkan tidak berdebu sama sekali. Dan terlihat jejak kekuatan manusia super telah membersihkan seluruh tempat-tempat tersembunyi di rumahnya. Dan karena waspada, Wang Ye pun mencoba berjaga di sekitar rumah untuk menangkap orang-orang tersebut. Hingga pada suatu malam, Wang Ye malah mendapati ada sebuah mobil mencurigakan parkir di dekat rumahnya. Yang setelah ditangkap, ternyata mereka adalah Zhang Sulan dan Feng Baobao. 阿莲，听我的哨。 Setelah bertemu dengan Zhang Sulan dan Baobao, Wang Ye lantas meminta mereka untuk ikut mencari manusia-manusia super yang bisa dipekerjakan untuk melindungi orang tuanya di rumah. Namun saat di tengah jalan, ternyata Baobao menyadari kalau ada mobil yang sejak tadi mengikuti mereka. Yang sepertinya mereka lah orang-orang yang telah masuk ke dalam rumahnya dan mengincar orang tua Wang Ye. Wah. Namun setelah Wang Ye berhadapan langsung dengan mereka, ternyata ia menyadari kalau teknik yang digunakan oleh ketiga orang bertopeng ini adalah teknik Wuho, yakni teknik yang digunakan oleh Zhu King, orang yang pernah ia lawan di kontes bela diri manusia super.教训教训那3个。波呢？我刚下飞机，一会儿去找你。 Setelah mengetahui kalau Zhu King telah mengerjainya, mereka pun duduk bersama untuk berunding mencari tahu siapakah sebenarnya orang yang hendak mengincar teknik perubahan ruang milik Wang Ye. Namun karena minimnya informasi, Sulan pun memberikan ide kepada Wang Ye agar ia menyewa seseorang dari pihak ekspedisi mereka untuk mencari tahu. Tapi ternyata Wang Ye sudah memiliki kandidat yang cocok untuk ia pekerjakan, yakni Zhang Sulan sendiri. 我已经有合适的人选了。我干嘛呀？我有其他任务的。 Namun karena Sulan tidak mau menjadi mata-mata untuk Wang Ye, Zhu King yang juga akan membantu mereka sebisa mungkin pun mengiming-iming Sulan dengan bayaran yang cukup tinggi bila ia bersedia. Dan setelah mendengar duit, fulus, Feng Baobao malah langsung menyebutkan harga bayaran mereka yang sangat mahal. 对吗？当然。1个亿。 1
Setelah menerima bayarannya selama 3 hari, Sulan dan Bao Bao pun menjadi mata-mata untuk mencari tahu siapakah orang yang hendak mencuri teknik perubahan ruang milik Wang Ye. Dengan sangat serius, Sulan dan Bao Bao terus mencari orang-orang tersebut hingga pada akhirnya mereka pun menemukan ternyata ada 11 orang mata-mata yang selama ini mengawasi Wang Ye. Namun setelah berhasil menangkap ke-11 orang yang memata-matai Wang Ye, ternyata mereka sama sekali tidak ingin membuka mulut untuk memberitahukan siapakah sebenarnya orang yang telah memerintahkan mereka. Dan karena Wang Ye, Sulan, dan juga Zhu King tidak ingin membunuh para mata-mata ini, mereka memutuskan untuk memakai cara lain untuk mencari tahu siapa orang yang menginginkan teknik perubahan ruang miliknya, yaitu dengan masuk ke dunia dalam. Di mana dunia dalam ini adalah gabungan teknik Qimen dari Zhu King dan juga teknik perubahan ruang milik Wang Ye untuk membuka pintu ke dalam dunia lain. Di mana di dalam dunia lain ini mereka bisa mencari tahu jawaban apapun yang mereka inginkan selama mereka bisa memecahkan bola kristal dari kunci jawaban itu. Namun setelah mereka mengetahui siapa orang yang hendak merebut teknik perubahan ruang milik Wang Ye, Sulan yang selama ini mencari jawaban tentang siapakah orang tua Bao Bao dan dari mana asalnya, lantas mencoba mencari tahu di dunia dalam tersebut untuk mencari jawabannya. Namun tindakan gegabah Sulan itu membuat nyawa mereka terancam, karena apabila mereka tidak bisa mengendalikan dunia dalam setelah jawaban muncul, maka mereka semua mungkin akan tewas. Dan ketika jawabannya akhirnya muncul di hadapan Sulan, ternyata Sulan tidak mendapatkan apa-apa dan hanya melihat Bao Bao yang saat itu ada di dalam gerbong kereta api. Lantas kenapa di sana tiba-tiba muncul sosok bayangan Bao Bao dan siapakah sebenarnya dirinya? Mari kita cari tahu di episode selanjutnya. Bao儿姐